Su Xuan, dengarkan nasihatku, jangan jadi selir kaisar. Nanti saat kita temui permaisuri, minta dia cabut anugerahnya. Ini mana ya? Bukannya aku sedang hadiri pesta tahunan? Selamat Su Xuan, dapat gelar Raja Kerja Keras terbaik tahun ini. Bagus. Luar biasa. Terima kasih rekan-rekan yang berbaring dan menyerah. Tahun depan aku akan lebih giat lagi. Kerja keras ke level baru. Kerja keras ke level baru, tak berhenti hingga mati. Su Xuan, Aku lembur sepanjang tahun. Kerja mati-matian, baru bawa perusahaan go publik, langsung mati mendadak. Aduh, bonus 500.000 ku hilang. Katanya kaisar sangat kuat. Tak ada selir di istana yang bisa tahan. Dan dia juga kejam. Ketertarikannya pada wanita paling lama 3 bulan. Kita dari keluarga pedagang, budak paling hina di istana. Mana ada harapan sukses? Aku lebih suka nikah dengan pengawal daripada nikah dengan kaisar dan menjanda hidup. Belum ketemu bos saja, kok sudah menyerah? Ayo kerja keras. Kerja keras apa? Ini kan aku waktu ke masa lalu, tak punya kuasa, jadi dayang paling rendah. Kalau kalah kerja keras, bukannya aku mati? Tidak boleh. Aku harus pegang erat kaki bos. Di perantauan, masa depan harus diraih sendiri dengan kerja keras. Kalau berprestasi, dayang pun bisa naik jabatan dan gaji. Permaisuri datang. Hormat pada permaisuri. Hari ini hamba menghadap Ibu Suri. Beliau bilang, Kaisar sedikit keturunan. Sebagai pemimpin harem, hamba kasih kalian kesempatan untuk memperbanyak keturunan Kaisar. Maukah kalian diangkat jadi selir? Selir? Naik jabatan langsung jadi pegawai golongan 5. Kesempatan bagus. Aku mau. Hamba tidak mau. Oh, Kembali pada permaisuri. Hamba sudah mencintai orang lain. Mohon permaisuri mengizinkan. bagaimana denganmu? Hamba rela membantu permaisuri. Cantik lagi yang naif. Mengira kecantikan saja bisa menaklukkan hati kaisar. Beberapa hari lagi tidak disayang, baru akan paham hati seorang kaisar paling dingin. Baik, mulai hari ini hamba angkat kau jadi selir Su. Dianugerahi taman anggrek dan 2 dayang. Terima kasih permaisuri. Langkah pertama karier wirausaha yang sulit. Kantor tua. Staf penakut. Tuan kecil, lihat, kaisar datang. Hidungnya mancung. Wah, pasti jago diranjang. Tampannya luar biasa. Investasi tidak rugi. Ini bukan kaisar. Ini jelas dewa kekayaan. Su Xuan, jangan kira jadi selir langsung dapat kasih kaisar. Bahkan jika dapat kasihnya, tak ada yang bisa di sisinya lebih dari 2 bulan. Song Wei, pola pikirmu sempit. Siapa bilang aku untuk kaisar? Klasik. Kamu... Su Xuan, selir biasa, sombong apa? Tak dapat kasih kaisar. Nanti bahkan tak sebaik dayang sepertiku. Kau tinggal di taman anggrek menunggu hidup menjanda. Lingkungan tempat kerja buruk. Mana bos mau datang? Kalian ikut perintahku, atur ulang taman anggrek, siap dibuka. Taruh sana. Di sana. Ayo biar aku. Kamu taruh di sana. Dan ini. Satu kalimat perkenalkan bos kita, Kaisar Dinasti Zhou.
Kaisar adalah dewa perang Zhou, berkemampuan besar, pegang pasukan kerajaan. Dan pada Ibu Suri sangat berbakti. Latar baik, kemampuan kuat, berkuasa penuh, juga anak berbakti. Lalu di dalam harem, Permaisuri dan Selirsyan pernah bertarung sengit. Lalu sadar tak ada yang menang, akhirnya masing-masing menganggur. Dan Kaisar sangat perkasa. Tak ada di harem yang tahan. bos tak terpuaskan. Rekan kerja malas-malasan. Ini kesempatanku. Kaisar yang berkuasa seperti ini pasti sudah menikmati banyak wanita. Seleranya tinggi untuk mendapat perhatian, harus buka jalur baru, bersaing dalam layanan, bersaing dalam variasi, bersaing dalam reputasi. Hanya dengan menipu kaisar baru bisa mencapai puncak hidup. Shouting, ikut gambar rancangan ini, buatkan senjata rahasia untukku. Kulit Nona sangat halus. Kalau disentuh Kaisar, pasti takkan dilepaskan. Tubuh lemah lembut, hanya merangsang indera pria. Taktik rendah seperti itu takkan bertahan lama. Hanya tubuh yang kuat dan berdaya cocok dengan tubuh pria, baru bisa membuatnya tergila-gila padaku. Kaisar, tubuh hamba benar-benar hampir tak kuat menahan. Kalau begitu, beristirahatlah baik-baik. Kaisar, latihan fisik. Biarkan saja dia mungkin sedang mempersiapkan untuk menerima kasih sayang. Tapi dia tak tahu kekuatan Kaisar bukan level orang biasa. Percuma saja usahanya. Kaisar, malam ini pilih siapa? Pilih apa? Banyak selir, tak satu pun bisa menahanku. Hampa. Harum anggrek yang segar. Kaisar, ini Taman Anggrek, tempat tinggal selir suka. Kaisar
Kaisar dasar. Aku sengaja berpose pasti membuatmu tergila-gila. Tapi dewa kekayaanku ini tampan sekali ya. Malam ini kau yang menemaniku tidur. Kaisar sibuk urusan negara. Malam ini biarkan hamba membantu Kaisar rileks. Kesempatan naik pangkat. Kecantikan hanya sementara. Taklukkan hatinya. Aku ingin jadi kesayangan bos dan pengertiannya. Caramu bermain sangat kusuka. Kaisar hebat. Hamba masih mau. Lonceng berdering semalaman, belum tidur? Nona sungguh hebat. Selir Su memang licik. Pertama jumpa Kaisar, hampir sampai sidang pagi. Kaisar, ini Kucing liar kecil ini. Kaisar ini. Kucing liar kecil ini. Terlihat lemah, tapi cocok sekali dengan tubuhku. Dengan selir lain, setengah jam sudah pingsan. Dia tahan semalaman. Selir Su berjasa. Kali ini, abaikan protokol. Berikan dia giok rui emas hijau dari Nanjiang. Jangan bangunkan nyonyamu. Biarkan dia istirahat. Malam ini aku masih di Taman Anggrek. Baik, Kaisar. Kaisar ini staminanya kuat sekali. Andai bukan aku rajin latihan Pamela, mana tahan digituin. Nyonya muda, Nyonya sudah bangun? Kaisar berpesan khusus, jangan ganggu istirahat Nyonya. Dia bilang nanti malam akan datang lagi. Kasih sayang ini bikin iri mati banyak selir lain. Dan ini pertama kalinya dia melanggar aturan, memberikan hadiah khusus untuk Nyonya. Giok Rui, yang biasanya hanya untuk selir tertinggi. Rui. Sepertinya bos sangat puas dengan layananku. Asalkan nanti sering muncul di depan bos. Masa atasan tidak lihat usaha kerasku. Shouting, ambilkan ramuan pencegah kehamilan. Nyonya muda, Nyonya susah payah dapat kasih sayang Kaisar. Mengapa tidak mengandung anak untuk kuatkan kedudukan? Tidak. Di harem yang penuh bahaya mengintai ini, hamil itu senjata pamungkas. Sekarang, waktunya belum tepat. Sushuan ini baru dapat perhatian Kaisar. Sudah bikin kita nunggu dia. Kakak Selir Shan jangan marah. Mungkin Selir Su itu hanya tampak sukses di depan orang. Sekarang masih lemas di kasur. Kalau merebut perhatian semudah itu, masihkah kita hidup santai begini? Betul. Tak ada yang mustahil asal mau menyerah. Melayani Kaisar siapa tak bisa, cuma terlalu lelah saja. Menurutku, siapa yang mau perhatian begini, silakan ambil. Kalian santai sekali. Sejak sebulan lalu, Kaisar tiap malam menginap di sana. Ayo Kaisar. Di sini.
Dilihat dari keadaannya, sepertinya dia akan segera melahirkan keturunan naga. Gunakan cara merayu untuk memikat kaisar. Apa gunanya? Nanti saat kaisar bosan, bukankah dia akan seperti kita, hidup santai menunggu ajal? Hamba memberi hormat pada permaisuri, para selir. Hamba memberi hormat pada permaisuri, para selir. Wah, adik datang sangat pagi. Aduh, kata-katanya adik Shen melayani kaisar pasti lelah. Wajar saja tidur lebih lama. Tidak seperti kami, yang tidak ada kerjaan sejak pagi. Sudah datang memberi salam pada permaisuri Hamba datang terlambat. Mohon permaisuri mengampuni kesalahan hamba. Sudahlah, karena sudah datang, pilihlah dulu hadiah untuk upacara doa besar. Rupanya menunggu hamba di sini. Memang benar, perusahaan negara yang nyaman sekalipun, tetap ada persaingan berleha-leha memang nyaman. Tapi kemajuan saudari lebih membuat hati tak tenang. Posisi hamba rendah. Tidak berani memilih pertama. Bulan-bulan terakhir ini, Kaisar sangat menyayangi dirimu. Mana mungkin posisimu rendah? Adik Shen sudah menjadi orang kepercayaan kaisar. Sampai tidak memandang permaisuri lagi. Kakak selir Shen hanya memandang permaisuri. Itu tidak cukup. Hamba bisa disayang kaisar. Semua berkat bimbingan permaisuri baru hamba bisa seperti sekarang. Hamba selalu menempatkan permaisuri di dalam hati dengan penuh hormat. Baiklah, pilihlah dulu. Kalau begitu hamba tidak sungkan lagi. Langkah pertama, kerja keras di kantor. Bodoh-bodohan agar rekan lengah. Diam-diam kerja keras. Lalu buat kalian terkesima shouting ini. Kita ambil semua. Apa? Selir Su, barang-barang yang Anda ambil hanya untuk kaisar dan permaisuri yang pantas pakai Urusanmu apa? Aku mau. bodoh. Intan terbaik, bulu merak emas, tali perak tahan lama, mutiara giok Susuen, kau pilih yang bagus. Asal-usul pedagang ini memang suka harta. Hormat pada kaisar. Kaisar. Sushen, tak kusangka kau serakah. Wanita sombong karena dimanja. Sangat mengecewakan. Ada yang tak disayang. Cari saja dari rakyat gadis cantik. Baik. Bodoh tak tahu diri. Tak layak lawanku. Susuen, sudah kuperingatkan. Selir tak disayang lebih hina. Nyonya, Anda baik-baik saja? Baik. Mereka tak tahu. Strategi pura-pura melepaskan untuk menangkap dari 36. Strategi kunci goda pria adalah rasa bersalah setelah salah paham, tarik ulur maksimal. Kaisar malam ini bersiap pilih siapa? Sudah seminggu, Susuen belum juga datang. Minta maaf pada kaisar. Ini. Selir Su berasal dari keluarga pedagang. Wajar jika menyukai harta. Kaisar. Apakah pir salju ini cocok dengan selera kaisar? Berani. Siapa yang izinkanmu masuk ruang baca kaisar? Hamba dengar kaisar sangat gemar memanah. Jadi hamba berpikir untuk membuatkan sebuah busur panah untuk kaisar. Tapi kaisar lukanya dilukis sangat nyata. Seorang wanita yang setia, diam-diam menanggung kesalahpahaman dan berkorban untukmu. Terharu kan, kaisar? Segera tunduk padaku. Beberapa hari lalu,
Engkau sengaja merebut barang-barang itu untuk membuatkan busur panah untuk Kaisar. Ini salah Kaisar. Kaisar malah menyalahpahamimu. Mengapa saat itu tidak memberitahu Kaisar? Hamba mempercayai Kaisar sepenuh hati. Hamba pikir Kaisar juga akan mempercayai hamba sepenuhnya. Tak disangka, Ini semua salah Kaisar. tidak apa-apa. Asalkan Kaisar senang, hamba rela menanggung segala penderitaan. Dia begitu mencintaiku. Sangat berbeda dengan wanita lain di harem. Benar-benar tak sama. Lapor, Yang Mulia Permaisuri. Tadi malam Selirsu pergi ke ruang baca Kaisar. Hari ini Kaisar mengutus orang, mengirimkan banyak sekali tonik dan perhiasan emas perak ke Taman Anggrek. Selirsu mungkin akan kembali mendapat perhatian. Kita tidak merebut atau bersaing, malah memberinya kesempatan. Sudah membuat keributan yang mulia Kaisar baru 1 hari di sini, lalu sudah direbut lagi oleh wanita itu. Jika begini terus, bagaimana hamba bisa mengandung keturunan naga? Hujan deras dan guntur sambar semua adalah rahmat sang penguasa. Semakin deras hujan sekarang, semakin keras guntur menyambar nanti. Jangan berlebihan. Tapi kalau engkau tak segera mengandung keturunan kekaisaran, posisi Selirsu bisa jatuh ke tangan siapa saja. Keturunan kekaisaran ini sama sekali tidak boleh lahir dari perut Sushuan. Kalau tidak, sombongnya bukan main nanti. Hamba akan kirimkan serbuk bunga oleander padanya. Adik Selirsian, daripada merencanakan membunuh keturunan kekaisaran, lebih baik pikirkan cara menyenangkan hati kaisar. Betul nasihat yang mulia. Pergilah. Permaisuri Sushuan ini monopolisi kasih sayang Kaisar. Kalau dia melahirkan pangeran, mungkin... Selama bertahun-tahun tak ada yang hamil. Anak pedagang rendahan tak perlu ditakuti. Tapi bisa kembali dapat kasih sayang secepat ini. Sushuan ini memang punya kemampuan. Seli kecil tak layak aku turun tangan. Biarkan Selirsian hadapi dia dulu. Siapa menang, siapa kalah. Hanya 2 ekor ikan koi yang berebut. Duduk di atas panggung memancing ini, hanya aku seorang. Uang. Banyak uang. Banyak barang antik. Jika dibawa ke zaman modern, aku akan menjadi miliarder. Tuan Shen, hadiah dari Kaisar, 368 buah, harta karun langka semua sudah dikirim ke sini. Apakah Anda masih punya yang ingin hamba sampaikan kepada Kaisar? Bos, tidak. Kaisar dermawan. Terima kasih, Kaisar.
Hamba akan bekerja keras, melayani dengan sungguh-sungguh, berusaha keras hingga Kaisar puas. Tolong sampaikan kepada Kaisar, cinta Kaisar. Cinta Kaisar. Muah, muah, muah. Hamba ini tidak bisa meniru setengah kelucuan Sushuan. Malam ini berangkat ke Taman Anggrek. Aku akan pergi melihat sendiri. Sushuan ini selalu punya banyak trik baru, membuatku tak bisa berhenti. Sushuan, kita sama-sama Dayang. Mengapa kamu bisa dapat perhatian Kaisar, sedangkan aku masih Dayang? Tidak, kamu tidak sebaik aku. Aku punya kakak pengawal yang mau menikahiku dengan resmi. Sedangkan kamu hanya selir rendah. Ramuan pencegah kehamilan. Kaisar, kamu sangat jantan, oh. Apa itu, Man? Itu adalah bahasa slang kampung halamanku. Artinya, Kaisar adalah pria di antara pria, jantan di antara jantan. Benar. Aku adalah di dunia ini pria paling jantan. Sekarang, akan kutaklukkan iblis kecil ini. Untungnya aku belajar psikologi anak. Di dunia ini, adakah makhluk yang lebih percaya diri dari pria? Ramuan pencegah kehamilan. Sushuan, bersiaplah matinya. Nyonya, aku lihat Song Wei bersikap mencurigakan. Tenang, aku punya cara. Lapor permaisuri selir Shan. Hamba menemukan ini di halaman selir surat. Ramuan pencegah kehamilan. Kakak anak pedagang itu memang tak berpendidikan. Belum kukerjakan apa-apa, dia sudah buat kesalahan fatal. Jika Kaisar tahu, habislah hari indahnya. Demi kasih Kaisar yang abadi, dia tegak hancurkan keturunannya sendiri. Tapi dia tak tahu 3.000 selir di harem ini hanyalah alat untuk melanjutkan darah dinasti Joukasih yang diperjuangkannya. Kini jadi tali gantungnya. Tapi pun periksa untukku. Baik.
Permaisuri. Apa yang terjadi? Kaisar ini ampas ramuan pencegah kehamilan. Mungkinkah Selirsu tak mau mengandung? Kaisar, hamba mengurus harem demi melanjutkan keturunan kekaisaran. Tapi Selirsu, demi kasih kaisar melanggar aturan leluhur, hatinya patut dibunuh. Kaisar, ini salah hamba. Ini salah hamba. Selirsu tidak bersalah. Ramuan ini pemberian Kaisar. Kaisar, hamba sangat ingin memberikan kaisar keturunan. Tapi kondisi hamba lemah. Jika hamil, pasti mati bersama janin. Jadi selama ini hamba diam-diam minum ramuan pencegah kehamilan. Hamba berencana menunggu tubuh membaik, baru memberikan kaisar keturunan kaisar. Hamba ini wanita serakah. Hamba hanya ingin bersama kaisar seumur hidup. Kaisar, hamba hanya berharap kaisar berumur panjang 10.000 tahun lagi. Aku pasti lindungi kamu seumur hidup. Tidak sia-siakan cinta tulusmu ini. Ternyata tebakan saya benar. Kukira kamu hebat sekali. Guna sihir meraih kasih, lalu apa gunanya? Kaisar jijik dengan asalmu yang hina. Kamu bahkan tak berhak mengandung keturunan naga. Sepertinya aku tak perlu turun tangan. Aku hanya sayang pada Sushuan 2 bulan. Kau sudah mulai memata-matai setiap gerak-geriku. Hamba tidak berani. Ini semua omong kosong Dayang ini. Pengawal, pukul mulutnya sampai hancur. Hamba salah, mohon Kaisar ampuni hamba. Aku temanimu masuk. Jangan kotori matamu sendiri. Main ilmu hitam putih tempat kerja denganku? Song Wei, kamu masih terlalu hijau. Sushuan, aku takkan melepasmu. Budak rendahan. Jangan bunuh aku. Permaisuri, Kaisar melindungi Sushuan. Wanita itu nanti pasti jadi ancaman besar bagi kalian. Asal yang mulia mengampuni hamba rela melakukan apa saja. Diam kau. Tunggu. Permaisuri, ampun Permaisuri. Hamba nanti pasti jadi orang paling patuh di sisi yang mulia. Cantik juga rupanya. Permaisuri, membunuh ayam tak perlu pakai pedang. Untuk menangani Sushuan, budak ini sudah cukup. Rawat baik-baik. Antarkan ke ranjang Kaisar. Ingat, kau dan Sushuan hanya satu yang boleh bertahan. Kaisar. Kaisar. Sangat kaku dan membosankan.
Tak ada separuh pun dari susuanku. Sushuan, aib hari ini akan kubalas 2 kali lipat. Ternyata pemilik tubuh asli punya adik yang sedang ikut ujian negara. Baguslah, nanti dapat jabatan. Kakak juga bisa dikatakan punya koneksi di istana. Lebih mudah naik pangkat. Cepat kirim surat merpati. Baik. Kaisar. Mengapa matamu merah? Kaisar. Selir tinta masuk ke mata. Cemburu pada Song Wei? Kaisar mau menghampiri siapa? Bukan urusan hamba untuk berkomentar. Bos mau rapat dengan siapa? Mana mungkin karyawan seperti hamba mempertanyakan. Beta semakin menyukaimu. Song Wei dibandingkan dirimu, bagaikan langit dan bumi. Ah, Ini aku. kenapa lama sekali? Aku hampir mati karena Sushuan. Akan kusingkirkan dia. Kaisar, cobalah tomat yang hamba tanam. Enak tidak? Hai. Kaulah wanita yang paling paham akan diriku. Hatiku hanya untukmu. Sushuan, saat Kaisar tahu kau gunakan santet untuk mengutuknya, itulah akhir hidupmu. Kaulah satu-satunya wanita yang mampu menahan diriku. Gelar Raja Kerja Keras Sushuan bukan tanpa alasan. Nyonya muda, tadi malam hamba lihat Song Wei masuk Taman Anggrek lewat lubang. Dia datang dengan niat jahat. Rekan kerjaku yang licik ini ternyata belum menyerah. Shouting, pergilah lihat apakah ada yang aneh di Taman Anggrek. Baik. Atas perintah Permaisuri, geledah Taman Anggrek. Jangan lewatkan satu sudut. Geledah. Itu dia. Jangan-jangan dia kekasih hati Song Wei? Kaisar tiba.
Hormat pada Kaisar, hormat pada Yang Mulia. Bangunlah. Su Xuan baik hati. Mana mungkin ia melakukan ilmu hitam? Hamba pun tak mau percaya. Tapi pepatah bilang, karena ada yang melapor, lebih baik berhati-hati. Kaisar, kami menemukannya. Tertangkap basah. Su Xuan melakukan santet. Hukumannya mati. Pengawal, bawa Su Xuan pergi. Eksekusi hari lain. Hukum seluruh keluarganya. Tempat suci di istana, kok ada kejahatan begini? Ini juga kelalaian hamba. Su Xuan, Kaisar sangat menyayangimu. Kau malah mengutuknya. Menyia-nyiakan kasih Kaisar. Ilmu hitam di istana hukumannya mati. Kaisar bukti lengkap. Menurut hamba, dipotong pun tak apa, tak berlebihan. Kaisar, hamba mencintai Kaisar. Mana mungkin mengutuk Kaisar? Ini semua salah paham. Su Xuan, kau masih berani membantah. Padahal aku sangat menyayangimu. Kau malah ingin mengutuk aku. Cintamu pada aku palsu? Mulai hari ini, Selir Su dikurung di Taman Anggrek. Dilarang keluar selamanya. Kaisar, kenapa tak mau melihatnya? Apa isinya? Surat darah jimat rambut. Apalagi yang bisa kau tulis, pasti berisi kata-kata makar. Su Xuan, jangan berdalih lagi. Kaisar sudah sangat bermurah hati tidak membunuhmu. Kaisar hendaknya Su Xuan dihukum mati, agar tidak merusak harem. Kaisar, Anda pernah berjanji tak akan salah paham lagi padaku. Saya, Su Xuan, rela menukar 10 tahun umur untuk keselamatan Kaisar seumur hidup. Apa? Kaisar, lihatlah. Ini bukan ilmu hitam. Ini jimat pelindung Nanjiang. Tidak mungkin. Jelas-jelas. Jelas apa? Selir Song. Katakan. Apakah kau ingin menjebak Su Xuan lagi? Saya tidak berani. Saya... Bawa perempuan pembuat onar ini dan hukum mati dengan tongkat. Kaisar, jangan! Saya sedang hamil. Kaisar, karena Selir Song sedang hamil. Lebih baik tunggu dia melahirkan baru dihukum. Jaga ketat dia. Pada hari upacara doa, jangan ada masalah lagi. Baik, Kaisar. Baru semalam sudah hamil? Pengawal itu adalah pria yang pernah disebut Song Wei, kekasih hatinya. Tampaknya kehamilannya ini mencurigakan. Kau hampir terkena fitnah. Setelah upacara doa, aku akan memberimu ganti rugi. Aku tak mau nyawamu. Aku ingin kau panjang umur. Selalu di sampingku. Setiap hari. Aku tak mau cintamu, aku mau uang dan kekuasaanmu. Tak ada yang nyata sama sekali. Hanya beberapa kalimat membuatku jadi sasaran semua orang. Kaisar bajingan. Beritahu adikku, pada hari upacara doa besar, temui di kuil Changsheng. Baik, Nyonya kecil.
Tak disangka Sushuan ternyata punya kekasih di luar, di kuil Changsheng. Bertemu saat upacara doa besar. Biarlah aku lihat. Kali ini Sushuan mau berkelit bagaimana. Upacara doa besar, Ibu Suri dan para kerabat akan hadir. Saat itu, meski Kaisar ingin melindunginya, mungkin tak akan bisa. Aku tak tertarik dengan perselisihan harem. Tapi jika Sushuan merusak wajah keluarga kekaisaran, meski aku tidak menghukumnya, Ibu Suri pasti akan membasmi 9 marganya. Sushuan, kali ini kau pasti mati. Tuan, balasan suratnya datang. Hanya saja pada merpati pos ini tidak ada kode rahasia yang Tuan minta. Kebocorannya bukan cuma merpati. Kertas surat ini khusus untuk dalam istana. Sepertinya mereka terus mengawasi amplop suratku. Pada hari upacara doa besar, bertemu di ruang Buddha di gunung belakang. Perhitungannya terlalu gamblang. Tuan benar-benar hebat. Kita tahu lebih awal bisa hindari masalah. Pergi. Kenapa tidak? Ini kesempatan bagus. Kaisar. Hamba temukan saat berpatroli, Selirsu. Ada apa dengan Sushuan? Selirsu di tempat suci bertemu kekasih diam-diam. Apa? Kurang ajar. Kau tahu menfitnah selir hukumannya mati. Hamba berani bicara sembarangan? Dengar sendiri. Tak mungkin salah. Kaisar, benar atau palsu? Lihat saja tahu. Tak sangka Selirsu berani lakukan hal memalukan yang menoda wajah keluarga kekaisaran. Sungguh keterlaluan. Buka pintunya. Hancurkan pintunya. Kaisar, Sushuan noda wajah keluarga kekaisaran. Kali ini Kaisar harus hukum mati dia dan keluarganya. Kakak Selirsian, kenapa kakak ingin hukum mati seluruh keluarga hamba? Kau kenapa di sini? Hamba tidak di sini. Lalu kakak Selirsian kira hamba di mana? Ini tak mungkin. Kau jelas-jelas. Siapa di dalam? Di dalam siapa? Lihat saja tahu. Hari doa besar. Berani di dalam kuil lakukan hal kotor. Pengawal Ibu Suri, ampun. Song Wei. Kau tak sangka, aku bukan bidak, tapi pemain catur. Orangnya sudah bawa. Cepat beri dia obat. Sushuan, biar kau sombong. Akhirnya jatuh ke tanganku. Kau tidak pingsan. Sushuan, kau yang celakakan aku. Akan kubunuh kau. Kaisar, hamba sangat takut. Yue. Jangan takut. Ada beta di sini. Di zaman feodal ini, nyawa lebih murah dari rumput. Kalau aku gagal bersaing,
pasti lebih buruk dari Song Wei, masih lebih parah. Tidak boleh, aku harus kerja keras 2 kali lipat. Menjadi wanita yang tak bisa ditinggalkan, bos. Permaisuri, upacara doa besar ini mempermalukan keluarga kekaisaran. Begitukah caramu mengurus harem? Anak lalai. Ibu mohon maafkan anak-anak bersedia menerima hukuman. Sushuan ini berani mengakali kita. Tak disangka Sushuan ini memang punya akal. Dulu kita meremehkannya. Ternyata dia tidak sesederhana kelihatannya. Benar kata Yang Mulia Song Wei ini sangat bodoh. Mati pun tak sayang. Sejak dulu, Kaisar mudah berubah hati. Terfavorit pun takkan lama. Walau aku tak punya keturunan selir ini, hamil keturunan naga pun akan kubesarkan. Paling-paling ada satu lagi selirsu di istana. Kau cuma bisa sombong di depanku bertahun-tahun. Siapa tak tahu kau mandul? Selishan. Kalau begitu, di mata Kaisar, hanya Sushuan yang ada posisimu sebagai Selirshan mungkin tak bisa dipertahankan. Tidak boleh. Jika begini terus, wanita Sushuan itu bisa-bisa menginjak-injakku. Kaisar, hamba mohon pada Kaisar anugerahi hamba seorang anak. Schwaner, tubuhmu sanggup menahannya. Kaisar, sejak hamba masuk istana, hanya mengagumi Kaisar. Setelah kasus Song Wei, hamba baru sadar melahirkan anak orang tercinta lebih penting dari nyawa sendiri. Karena itu, meski hamba lemah, berisiko mati saat melahirkan, hamba tetap ingin beri Kaisar anak. Schwaner begitu mencintaiku, tapi beta malah bersama Song Wei. Wanita seperti itu menyakiti hatinya. Tak pernah ada yang mencintaku sepertimu. Hamba sangat mencintai Kaisar. Tenanglah, nanti beta pasti lindungi kamu. Apapun kata Kaisar, hamba percaya mulut pria iblis penipu. Semua akhirnya harus kuperjuangkan sendiri. Asal punya keturunan, kekuasaan, kekayaan, jabatan, ku rebut semua. Tapi bisakah Kaisar berjanji satu hal untuk hamba? Bukankah kau ingin melahirkan anak Kaisar? Masih menunggu apa? Kaisar, janganlah. Kaisar tak ingin mendengar apa yang hendak hamba katakan. Janji pria saat terbuai emosi memang tak bisa dipercaya. Tapi ucapan Kaisar adalah jaminan. Jadi mundur untuk maju. Ibu Liu bilang hamba hanya selir rendah. Tak berhak membesarkan anak sendiri. Kaisar bilang kau berhak, ya kau berhak. Kaisar begitu baik pada hamba. Hamba bisa bertemu Kaisar dalam hidup ini. Hamba tak menyesal. Bodohnya Sushuan. Hidupmu masih panjang. Harus menemani Kaisar selamanya. Baoju, cepat lihat di mana Kaisar. Yang Mulia, malam ini Kaisar menginap di Taman Anggrek. Katanya tidak datang. Apa? Sushuan lagi. Dengan dia selalu menghalangi hamba, bagaimana hamba bisa mengandung keturunan kekaisaran? Jika dia lebih dulu mengandung keturunan kekaisaran. Yang Mulia jangan marah. Belum ada yang disayang lebih dari 3 bulan. Batas 3 bulan itu hampir tiba. Kau benar. Biarkan dia sombong 2 hari lagi. Bahkan jika dia beruntung mengandung, masih belum tentu bisa melahirkan. Sushuan, jangan sampai hamba dapat kesempatan menghukummu. Kalau tidak, kematianmu akan sangat buruk. Lima hari ini adalah masa subur. Aku harus di hari-hari ini berhasil hamil.
Nona, hanya memberi bedak dan perona pipi. Bukankah terlalu sederhana? Di masa lalu, para nyonya lain selalu memberi giok rui, patung emas, dan harta lainnya. Inilah pola pikir kalian yang kaku. Ibu Suri sudah hidup begitu lama. Harta apa lagi yang belum beliau lihat? Tapi beliau pasti belum pernah melihat seni tukar kepala Asia Timur. Seni tukar kepala? Biasa disebut ilmu hitam Asia Timur. Lagi pula, yang kuberikan padanya bukan sekadar hadiah. Juga ada gumpalan emas berharga yang selalu beliau idam-idamkan. Perut kesayanganku ini, kau harus berhasil. Naik jabatan dan gaji mamiku 2 bulan ke depan sepenuhnya bergantung padamu. Nona setiap hari seperti ini sungguh terlalu berat. Shouting. Menderita dalam penderitaan. Bekerja keras hingga unggul. Asal maju selangkah kecil, bisa meninggalkan para pemalas jauh di belakang. Aku ingin ibu dihormati karena anak. Aku ingin naik jabatan dan gaji. Nona adalah nyonya paling gigih yang pernah hamba layani. Tuanku pasti akan terkabul keinginannya. Kaisar. Di pesta ulang tahun besok, hamba, selain menyiapkan hadiah untuk Ibu Suri, juga menyiapkan hadiah berharga untuk Kaisar. Si iblis kecil lagi memikirkan permainan baru apa? Pria hewan pemikir kelamin Kaisar. Itu hadiah baru yang lebih menyenangkan Kaisar. Hadiah apa? Besok Kaisar akan tahu. Mari nikmati kesenangan hari ini. Hari ini ulang tahun Beta. Kita semua keluarga jangan sungkan. Kaisar menghadiahkan sepasang giok rui Gunung Selatan. Permaisuri menghadiahkan giok kaca hitam emas. Selir, Xian menghadiahkan patung giok Dewi Guanyin. Selir Su menghadiahkan krim awet muda. Krim awet muda. Wanita memang selalu peduli pada kecantikan. Asal bisa menyenangkan ibu mertua, masa sulit meraih sukses? Sushuan, hari ini hari baikmu akan berakhir. Selir Xian. Kau berikutnya yang akan tersingkir. Selir Su. Krim awet muda ini benar bisa awet muda? Jawab Ibu Suri, krim ini menghilangkan keriput, membuat tampak 10 tahun lebih muda. Oh? Benar ada benda seperti itu? Selir Su. Jika kau menipu Beta, Beta akan menghukummu dengan dosa menipu Raja. Ibu meski Selir Su agak licik, tapi tak pernah berbuat salah. Coba ibu gunakan. Karena putra berkata demikian, Beta akan mencoba
Sushuan, kali ini kau tamat. Ibu Suri. Apakah Ibu Suri puas dengan hadiah Selirsu ini? Putra Kaisar benar. Selirsu memang sungguh-sungguh. Aku akan memberinya hadiah besar. Ternyata benar, tidak ada wanita yang tidak cinta kecantikan. Tak hanya menyenangkan hati mertua, bonus pun didapat. Sushuan, kau berani sekali. Berani mencoba membunuh Ibu Suri? Selirsian, apa maksudmu? Ibu Suri, baru saja dalam krim awet muda, hamba mencium bau serbuk bunga oleander. Zat ini bisa membuat wajah luka ringan. Parahnya bisa merenggut nyawa. Apa? Sushuan, kau sungguh kurang ajar. Berani. Sushuan, kau berani main curang dengan hadiah? Mencelakai aku? Sushuan, kau meracuni hadiah ulang tahun? Apa maksudmu? Sushuan, kau berani merusak wajah Ibu Suri. Kau memberontak. Pantas dihukum 9 marga. Sushuan, aku beri kesempatan terakhir menjelaskan. Katakan. Kaisar, krim awet muda hamba buat sendiri. Tidak pernah melibatkan orang lain. Tidak ada serbuk bunga oleander di dalamnya. Bagaimana Selirsian tahu? Aku mencium aroma serbuk bunga oleander. Aroma sekuat ini, mana mungkin tak kusedot. Barang bukti dan pelaku sudah tertangkap. Masih mau membantah? Pengawal, bawa Sushuan ke penjara langit. Interogasi dengan keras. Kaisar. Hamba melapor Ibu Suri. Tuanku sejak kecil alergi terhadap serbuk bunga oleander. Mustahil dimasukkan ke krim awet muda. Hamba melihat Dayang Selirsian Baoju pernah memetik oleander. Hamba tidak bersalah. Bersalah atau tidak, Kaisar dan Ibu Suri yang akan memutuskan. Baoju, di dalam botol inilah ada serbuk bunga oleander. Benar kan? Ini botol giok hati es. Sebagai selir rendah, hamba tak mungkin memakainya. Karena itu, hamba selalu menggunakan botol giok biasa. Selirsian, berani sekali kau. Berani-beraninya menuduh orang lain di pesta ulang tahunku. Kau tahu salahmu? Ibu Suri, hamba difitnah. Pasti Baoju. Ya, Baoju yang mengkhianatiku. Kaisar, Ibu Suri, hamba sudah dibutakan oleh keserakahan. Hamba bertindak sendiri. Semuanya tidak ada hubungannya dengan Selirsian. Ibu, pasti ada yang tidak beres dalam hal ini. Apa yang tidak beres? Siapa yang tidak tahu botol giok hati es ini pada pesta musim semi dianugerahkan Kaisar kepada Selirsian? Pengawal, bawa Selirsian kembali ke istana Shende dan kurung dia di sana. Untuk dayang-dayangnya, hukum mati semua dengan tongkat. Kaisar, ampun. Kaisar. Wajahku berubah sangat drastis. Seperti muda 20 tahun. Selirsu, hadiah ini sangat menyenangkan hatiku. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Adegan utama telah tiba. Terima kasih, Ibu Suri. Tabib, cepat panggil tabib. Selamat Kaisar. Selamat Ibu Suri. Selirsu sudah hamil 2 bulan. Pingsan karena tubuhnya lemah. Aku punya anak. Aku punya cucu laki-laki pertama Kaisar. Bagus. Bagus. Aku akan memberi Sushuan penghargaan besar. Sushuan hamil. Kenapa dia bisa hamil? Sedangkan aku tidak bisa. Kenaikan jabatan sudah pasti. Tapi untuk mencegah ada yang berniat jahat pada janinku, aku harus memainkan sandiwara terakhir. Menyeret permaisuri Kaisar. Hamba hari ini selain ingin memberi kejutan pada Ibu Suri, juga ingin memberitahu Kaisar hamba hamil. Kemarin Kaisar bilang hari ini ada hadiah besar. Inikah itu? Kaisar,
kejutan hamba ini. Apakah Kaisar puas? Beta sangat puas. Ibu Suri, hamba benar-benar tidak tahu ada yang berniat jahat pada hadiah, membuat ibu marah. Seandainya hamba tahu ada yang ingin memfitnahku saat memberi salam pada permaisuri dulu, tidak akan mengatakan akan memberi ibu krim awet muda. Permaisuri, berlututlah di hadapan beta. Anda sebagai tuan harem, mengatur harem di pesta ulang tahun, orang lain memfitnah Selirsu. Kau hanya diam saja. Permaisuri, jangan-jangan kau sudah tahu Selirsu hamil? Anakmu tidak berani menyakiti keturunan kekaisaran. Ini salah anakmu yang lalai. Hampir membuat kesalahan besar. Mohon ibu menghukum. Yang dikandung Selirsu adalah anak pertama kaisar. Beta ingin melihat cucu pertama kaisar lahir dengan selamat. Atau kau yang bertanggung jawab? Baik. Ibu Suri. Ibu Suri, hari ini adalah pesta ulang tahun Ibu. Juga hari bahagia Selirsu. Beta umumkan, angkat Sushuan menjadi Selirsu, sejajar 4 selir utama. Kaisar Sushuan melompat 3 tingkat. Ini melanggar aturan leluhur. Hamil keturunan naga adalah aturan. Permaisuri tidak punya anak. Apakah meragukan keputusan kaisar? Anakmu tidak berani. Selirsu. Selirsu. Jaga baik-baik janin di perutmu. Ibu Suri akan berikan hadiah besar sebagai penghargaan. Terima kasih, Ibu Suri. Sudahlah. Meski dia jadi selir apalagi, tetap tidak bisa goyahkan posisi permaisuriku. Sushuan sudah hamil. Masih sempat menangis di sini? Apa? Wanita Sushuan hamil? Tidak hanya hamil, tapi juga jadi Selirsu. Tinggal selangkah lagi, dia akan menginjakmu. Bajingan. Aku takkan biarkan dia. Kini kau dikurung. Tidak disukai. Bukan hal buruk juga. Berkelahi seperti ini. Menang atau kalah. Lalu bagaimana? Aku tak rela. Sushuan bisa hamil. Kau juga pasti bisa. Aku punya rencana. Schwaner, ini istana pilihanku untukmu. Suka? Tak disangka setelah naik jabatan, ruang kerja juga lebih besar. Ini hadiah menang dalam persaingan. Selanjutnya, aku harus lebih maju, lebih giat. Kaisar, kau baik sekali. Kalau bukan karena Paduka, mana mungkin aku tinggal di istana sebesar ini. Punya banyak kekayaan. Kaisar, Paduka adalah dewaku. Dewa kekayaan. Ini hadiah dari Ibu Suri. Tak disangka mengambil hati mertua bisa menaikkan gaji. Mulai sekarang, aku harus lebih rajin merayu kasih sayang Ibu Suri. Kaisar, sifat Paduka yang begitu baik pasti karena ada seorang ibu yang baik hati. Aku juga akan berusaha menjadi ibu yang baik kelak. Tapi kini kau sedang hamil. Bagaimana caraku mengatasinya? Kaisar, ada kabar buruk. Selirsian gantung diri. Selirsian? Kaisar, hari ini semua orang salah sangka mengira aku hendak menjerat Sushuan. Aku bunuh diri untuk membuktikan niatku. Hanya dikenakan tahanan rumah. Mengapa harus mencari mati? Schwaner, kenapa kau di sini? Kaisar, Yang mulia, Kaisar ada di tempat Selirsian dan belum keluar istana sepanjang malam. Bagaimana ini? Kurang ajar. Bos mau menghargai karyawan mana? Ya terserah, bos. Kita hanya bisa berusaha dapat perhatian bos. Tapi tak boleh ikut campur urusan pribadinya. Mengerti? Bukankah biasanya yang mulia sangat mencintai Kaisar? Sampai mau mati? Kenapa kali ini?
Dan baru hamil, Kaisar sudah... Aku bermain sebaik itu? Ah. Kini nilai kerjaku hilang. Bos ingin cari orang yang bisa berikan pelayanan. Itu wajar, kan? Jangan khawatir. Sebentar lagi aku akan buat Kaisar merasakan kesenangan yang berbeda. Hamba melapor Kaisar. Kini kota Jiangcheng tiap tahun banjir. Harus segera dicari cara mengatasinya. Kaisar, apakah Kaisar mendengar ucapan hamba? Besok di sidang akan kuberi jawaban. Pergilah dulu. Baik. Kaisar, ini memorial dari pemerintah daerah yang hamba ajukan. Hamba tua mohon pamit. Kaisar, Kekasih, api dalam diriku tak bisa kau padamkan. Jika kita berhubungan, pasti akan lukai janin dalam kandunganmu. hamba ada caranya sendiri. Ternyata, asal dicari akal membuat bos senang, gaji bisa naik drastis. Tapi 2 bulan ini, aku dapat uang dengan susah payah. Tapi, selir-selir di istana banyak. Kalau ada rekan kerja yang ambisius ingin merebut posisiku, bukankah karirku terancam? Banyak orang, sedikit posisi. Untuk menjaga karir, harus tetap kerja keras. Yang mulia, katanya Selirsian hamil. Ini gimana dong? Jangan-jangan dia menyimpan rencana jahat? Bertahun-tahun di istana tidak hamil, aku hamil, lalu dia hamil. Mana mungkin kebetulan? Pasti ada tipu muslihat. Adik Selirshu, apa yang kau pegang? Kau mau apa? Kau hamil, aku juga hamil. Kenapa tidak duduk dan berbagi pengalaman? Adik, kenapa kau dorong aku? Perutku sakit sekali. Bukan main, duduk tenang di rumah, masalah datang sendiri. Demi menjebakku, wanita ini bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Dia gila ya? Membahayakan keturunan kekaisaran. Sushuan, lihat kau kali ini bagaimana kabur. Menuduh, menjebak, menyusahkan. Kakak, ini trik usang bagiku. Sebentar lagi kau lihat. Apa itu preman kantor? Schwaner, Panggil tabib, panggil tabib. Lapor Yang Mulia. Selirsian, denyut nadinya lemah. Sudah keguguran. Yang mulia, hamba dan anak yang mulia yang belum lahir. Semua dibunuh oleh Selirshu. Hamba bermaksud baik datang melihat dia dan anaknya. Tak disangka, dia malah mendorong hamba. Yang Mulia, mohon berikan keadilan untuk hamba. Ini Selirsian. Dia mau membunuh anak dalam kandungan hamba. Bermain korban, menangis. Kamu bisa menang dariku. Aku sudah tahu trik menolong atau tidak. Mengambil dialog itu keahlianku. Yang Mulia, mohon berikan keadilan untuk hamba. Itu seharusnya kata-kataku. Itu dialogku. kekasih, jangan menangis lagi. Hati-hati dengan anak dalam kandungan. Anakku, kasihan sekali kamu. Belum sempat lahir, sudah dibunuh oleh orang jahat. Yang Mulia, hamba dan anak dalam kandungan hamba, kasihan sekali. Diserang oleh seorang yang pura-pura hamil, yang masuk ke istanaku untuk membunuh kami. Sushuan, kamu ngomong apa sih? Kapan aku pernah menjebakmu? Saat kau ingin menjebakku dulu, aku sudah memeriksa denyut nadimu. Kau sama sekali tidak hamil. Kau bahkan tidak hamil. Kau masih menggunakan kehamilan palsu untuk mencelakakanku. Apa niatmu sebenarnya? Selirsian, apakah yang dikatakan Sushuan benar? Kaisar, Ibu Suri, jangan dengarkan perkataan Sushuan. Hamba benar-benar hamil. Apakah kau benar-benar keguguran? Ganti tabib. Periksa saja maka akan ketahuan. Tabib Zhang, periksa denyut nadinya. Baik, Kaisar. Tidak, aku tidak mau diperiksa.
Kau berani menipuku? Kau tahu betapa lamanya aku menantikan cucu? Sudah berapa lama? Ibu Suri, hamba. Aku hampir percaya omong kosongmu, menghukum Selir Shu. Pengawal, bawa wanita ini ke Istana Dingin. Dan juga, tabib ini bunuh dia. Kaisar, kasihanilah. Kaisar, hamba tahu salah. Kaisar, kasihanilah. Kaisar. Kaisar, hamba difitnah. Kaisar, Tabib Zhang, cepat periksa Selir Shu. Baik, Ibu Suri. Lapor pada Kaisar dan Ibu Suri, tidak ada masalah di perut Selir Shu. Namun, melihat denyut nadinya kuat dan mantap, sepertinya anak kembar. Anak kembar. Kau Selirku, pahlawan terbesar di harem. Jaga baik-baik. Izinkan kau tak perlu sujud pada siapapun. Terima kasih, Kaisar. Kepala pelayan Li, pergi ke Departemen Urusan Dalam. Pilih sarang burung walet dan tonik termahal. Kirim semua ke Istana Yongning. Setiap hari, tanpa henti. Baik. Hadiah lagi. Terima kasih Kaisar dan Ibu Suri. Kaisar, kemarin malam Kaisar terlalu kasar. Tak tahu kasihan padaku dan pada janin di kandungan. Selirku, kau selalu punya cara baru untukku. Kaulah satu-satunya wanita di harem ini yang selaras dengan tubuh dan jiwaku. Aku tak akan pernah meninggalkanmu. Ah, mulutmu memang manis. Kasih sayang sesaat langsung dikaitkan dengan seumur hidup. Lebih baik berjuang keras untuk diri sendiri atau untuk anak lebih terjamin. Setelah aku melahirkan, akan memulai perjalanan membesarkan anak. Nyonya, beberapa hari ini Kaisar selalu bermalam di tempat Selir Shu. Entah wanita itu pakai cara apa, hamil pun masih disayang. Kaisar belum punya keturunan. Selir Shu hamil. Wajar jika lebih sering ditemani. Nyonya belum punya anak. Tak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Selir Shu sangat disayangi kini. Jika dia lahirkan putra, nanti Anda di harem ini akan sangat sulit. Tetapi Ibu Suri telah peringatkan saya. Jika anak dalam kandungan Sushuan ada masalah, saya tak bisa hindari hukuman. Permaisuri, putra sulung paling dihargai. Jika anak Selir Shu kelak warisi takhta, Saya tak akan biarkan hal ini terjadi. semua karena Sushuan si jahat membuat saya begini. Kecuali saya mati, dia tak akan tenang. Permaisuri, Anda datang selamatkan saya? Selir Shan, ini anggur racun dari Kaisar. Dia bilang, Anda tak seharusnya celakakan Selir Shu. Permaisuri, Anda harus selamatkan saya. Semua ini Anda suruh saya. Dan bertahun-tahun ini, Kaisar tak punya anak. Karena Anda diam-diam berbuat. Asal Anda selamatkan saya pasti bantu Anda rahasiakan ini selamanya. Anda tetap di mata Kaisar dan Ibu Suri sebagai permaisuri anggun. Jika tidak, saya tarik Anda mati bersama. Selir Shan, jika Anda berani tuduh sembarangan lagi, tunggu keluarga ibumu dihukum mati seluruhnya. Permaisuri, jangan sakiti mereka. Aku tak akan membocorkanmu. Kalau mau kulepaskan, kau tahu harus bagaimana. Terima kasih petunjuk Permaisuri. Aku pasti tak akan melepaskan si bajingan Sushuan itu. Selir Shen, permaisuri tak tega melihatmu dibunuh oleh Sushuan. Sengaja sediakan obat pura-pura mati. Setelah kau pura-pura mati, permaisuri punya cara untuk keluarkanmu dari istana. Terima kasih Permaisuri. Ini terakhir kali hamba bantu. Perseteruan selanjutnya harus kau selesaikan sendiri. Permaisuri, dia sampai mati tak tahu. Botol obat itu racun Heding Hong kan? Awalnya hamba tak mau ikut persaingan istana.
Tapi Sushuan terus tak hormat. Dia memang pantas mati. Soal selir Shen, hamba lakukan ini juga untuk melindungi diri. Lagi pula, hanya orang mati yang bisa simpan rahasia Selir Shan. Kalau aku jadi kau saingan kalah, fokus pada persiapan matang, cari kesempatan tepat, bukan berpikir bunuh diri, sama-sama rugi. Kau si bajingan ini buat aku kehilangan segalanya. Kau hanya memikirkan cara mendekati bos. Bukannya bagaimana menjatuhkan rekan kerja yang lebih berprestasi. Pola pikirmu sangat sempit. Meracuni, pura-pura hamil untuk menjebak. Caramu sangat tidak cerdas. Apa yang kau omongkan? Aku tak mengerti. Ku bilang kau bodoh. Bekerja saja tak tahu prioritas. Selir Shan, kalau kau kembali ke istana terpencil sekarang, kau masih bisa selamatkan nyawamu. Aku hanya ingin naik jabatan dan gaji, bukan membunuh orang. Palsu. Jelas-jelas kau yang membisikkan di telinga Kaisar, menyuruhnya memberi racun padaku. Jika aku mati, kau juga takkan hidup. Kapan aku menyuruh Kaisar memberimu racun? Dasar pelacur, masih berpura-pura. Ku bunuh kau. Kaisar, Kaisar, racun Heading Hong. Selir Shan, tampaknya tak ada kesempatan untuk bunuh diri. bunuh diri? Ini permaisuri. Apa? Permaisuri tiba. Kau, pengawal. Gali hidup pelaku pembunuh keturunan kekaisaran. Kabarnya ada masalah di istana Yongning. Aku langsung datang. Syukurlah kau dan bayi dalam kandungan baik-baik saja. Kalau tidak, Ibu Suri pasti membunuhku. Sudahlah. Kelola dengan baik ke depannya selir di istana. Jangan sampai terulang lagi. Jika ada sesuatu pada putra selir Shu, Baik, Kaisar. Kaisar, hari ini bukan salah kakak. Dia sangat perhatian padaku dan bayi dalam kandunganku. Jangan salahkan dia. baik, selir Shu sedang hamil. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Ini pertama kalinya aku melihat Kaisar begitu memanjakan seorang wanita. Terus-menerus selama setahun. Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta pada Sushuan? Kalau begitu aku tidak bisa diam saja. Kakak permaisuri. Ini makanan khas kampung halamanku untukmu. Bangsat, kau kasihan padaku? Lebih baik menjaga hubungan baik dengan rekan kerja daripada melihat pertumpahan darah. Aku tak mau bos tak berperasaan ini lagi-lagi membunuh rekan kerja secara acak. Aku hanya ingin mengejar uang dan kekuasaan, bukan mempertaruhkan nyawa. Aku lahir dari keluarga bangsawan terhormat. Dia cuma anak pedagang. Berdasarkan apa dia kasihan padaku? Asalkan Sushuan mati beserta anak dalam kandungannya, takkan ada yang bisa menggantikan posisiku. Schwaner, Kaisar, apakah putra kita menendang hari ini? Aku ingin memulai pendidikan janin lebih awal. Ayo, mari bersama-sama dengan Kaisar memeriksa laporan-laporan ini. kesenjangan informasi adalah hal termahal di dunia. Hal yang paling berharga. Menjadi selir favorit bos tidak penting, tapi menjadi tangan kanan bos sangat penting. Hamba memberi salam pada permaisuri.
Permaisuri, tuanku sedang hamil. Tak tahu di mana dia menyinggung permaisuri. Jika ingin menghukum, hukumlah hamba ini saja. Kau dayang rendahan, siapa dirimu? Berani bicara pada permaisuri. Kamu sendiri siapa? Berani memukul orangku? Permaisuri, tak tahu di mana hamba menyinggung Anda. Jika urusan istana terlalu sibuk mengganggu suasana hati kakak, hamba tidak keberatan membantu meringankan sedikit. Selirshu, sebaiknya pikirkan urusanmu sendiri. Urusanmu sendiri. Urusanku tak perlu kau khawatirkan. Aku tak ingin membuat musuh, juga tak ingin menyakiti siapapun. Hanya ingin melahirkan anak ini dengan selamat. Tapi jika ada yang menyakiti orang dekatku, aku pasti bertarung habis-habisan dengannya. Sushuan, kau hanya anak pedagang kecil. Rendahan, tak pantas diangkat. Berani menyaingi kekuasaanku? Selama aku masih permaisuri, aku selalu akan menindasmu. Apalagi ada ribuan selir. Setiap hari ada gadis cantik baru. Kau akan tersisih cepat atau lambat. Nyonya, permaisuri terlalu keterlaluan. Padahal Nyonya tidak pernah memprovokasinya. Siapa yang dikasihi Kaisar? Itu kehendak Kaisar. Mengapa dia menyalahkan Nyonya? Awalnya aku tak ingin cari masalah. Hanya ingin naik pangkat dengan kerja keras. Karena dia yang datang mencariku, maka akan kuperlihatkan Sushuan bukan orang yang mudah dijahati. Sudah waktunya dia melihat daya tarik ilmu hitam putih tempat kerja. Daya tarik ilmu hitam putih tempat kerja? Apa itu? Itu adalah pewa tempat kerja dan taktik licik. Nyonya, bahan-bahan herbal dalam guci sudah terkumpul semua. Tapi Nyonya pakai begitu banyak herbal untuk apa? Aku akan buat krim kehamilan. Untuk mencegah garis kehamilan. Ngapain kamu bikin ini? Perempuan punya bekas luka. Bukannya itu hal yang wajar? Kamu ini pria makhluk yang tidak jujur. Bilang cinta di mulut. Tapi lihat tubuhmu yang jelek dan keriput, langsung jijik. Lalu cari wanita lain. Kekasih, aku tahu mengandung itu tidak mudah. Tenang saja, setelah melahirkan pangeran, aku akan menjadikanmu wanita paling mulia di dunia. Jangan bicara begitu, Kaisar. Hamba sudah puas ditemani Kaisar. Kekasih, kau sangat mencintaiku. Sayang aku tak bisa berikan semua yang kau mau. Aku malu. Siasat favorit bos, janji muluk-muluk, cari simpati. Tapi tak penting, usai di harem, lanjut ke istana. Aku pasti jadi orang nomor 1 di Zhou. Hamba hanya ingin lindungi Kaisar dan anak dalam kandungan. Agar tak dirugikan orang. Jangan takut, kekasih. Meski tak bisa selalu menjagamu, kini kau sudah Selirshu. Bantu permaisuri. Kelola 6 istana. Kaisar, hamba tak mau urus istana. Ribet. Hanya ingin di istana Yongning. Setiap malam menunggu Kaisar datang menemuiku. Schwaner. Yang diperebutkan orang lain hingga berdarah-darah. Kau abaikan begitu? Tidak boleh. Kau harus patuh pada beta kali ini. Hanya begini, beta baru tenang. Bos tawarkan promosi. Saya baru terima dengan enggan. Lagi pula, tak ada bos yang tidak waspada pada bawahan ambisius. Setelah kuasai kekuasaan istana belakang, bisa bina pengikut setiap, perluas pengaruh, kendalikan sepenuhnya. Permaisuri Sushuan manfaatkan janinnya soal keselamatan. Minta pada Kaisar hak bantu kelola istana belakang. Kaisar sudah setuju. Permaisuri, Anda harus rencanakan dari awal. Dia jangan harap selama beta masih permaisuri dinasti Zhou, ada banyak cara untuk bunuh dia. Kau pergi, Kakak,
Kenapa marah besar? Selir Shu licik sekali. Memanfaatkan anak dalam kandungan untuk minta pada kaisar hak kelola 6 istana. Kau dalam sekali akalnya. Permaisuri bilang begitu. Bikin hamba malu. Hamba sebenarnya tak mau, karena repot. Tapi kaisar bersikeras peluk hamba dan bilang, hanya kekuasaan yang dikendalikan sendiri baru bisa melindungi orang tercinta. Sushuan, kau memamerkannya padaku? Aku tak ingin bersaing. Aku hanya menginginkan kesempatan yang adil. Persaingan adil? Kau cuma wanita rendahan pedagang? Berani bicara soal adil denganku? Kenapa tidak? Apakah bangsawan terlahir mulia? Lagi pula, yang mampu yang menang. Dengan kemampuanmu, kau pantas. Seumur hidupmu, kau tak pantas memiliki milikku. Kekuasaan, kedudukan, kehormatan. Walau asalku tak semuliamu, tapi soal dedikasi, di seluruh istana tak ada yang menandingiku. Jika kau tak mampu, jangan duduk di kursi kosong. Yang mulia, Kaisar, perut hamba sakit sekali. Kau berani membunuh putraku. Kau berani memukulku? Aku belum membunuhmu. Sudah sangat bermurah hati. Sushuan, kau sengaja memprovokasiku. Jangan pura-pura menyedihkan. Saat darurat, cara darurat. Untuk menyelamatkan diri, aku harus menyerang dulu. Permaisuri, maafkan aku. Kaisar, Permaisuri bilang hamba anak pedagang tak pantas menyentuh kekuasaan istana. Dia juga bilang hamba ini cuma siluman rubah yang merayu pria. Kau berbohong. Permaisuri, aku selalu mengira kamu sopan dan bijaksana. Tak kusangka kau begitu cemburu. Tak layak pimpin 6 istana. Kaisar, jangan salahkan kakak. Dia hanya salah paham padaku hingga melukai hamba. Schwanner, kamu terlalu baik hati. Dulu Song Wei, Selir yang berusaha celakakanmu. Kini kau masih membela Permaisuri. Mulai sekarang, kuasa istana sementara kau pegang. Berani kau celakai keturunanku. Mulai sekarang, tinggallah di istana Fengluan. Berintrospeksi dalam pengasingan. Ayo pergi, aku hantar kau ke tabib. Sushuan, Permaisuri tak akan membiarkanmu. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Ya. Dulu kami hanya kira dia anak pedagang. Meski disayang, apa dia bisa berbuat apa di istana. Tapi sekarang, kami meremehkannya. Kini dia sangat dicintai kaisar. Memegang kuasa 6 istana. Bahkan Ibu Suri berpihak padanya. Sedangkan aku, mungkin tak lama lagi akan dicopot. Permaisuri. Sebelum akhir tiba, siapa tertawa di akhir belum tahu. Dulu Permaisuri kira bisa bersama kaisar, satu cinta seumur hidup. Berjalan bersama hingga rambut memutih. Tapi aku lupa. Dia adalah kaisar. Permaisuri selama Sushuan belum melahirkan. Sebelum itu, kita masih punya kesempatan menyingkirkannya. Kaisar denyut nadi Selir Shu tidak stabil. Tanda-tanda janin ini mengindikasikan kehamilan yang lemah. Aku ingin kau temukan cara untuk melindungi kedua anak di dalam kandungannya. Atau nyawamu akan melayang. Baik, Kaisar, hamba akan berusaha sekuat tenaga. Schwanner, setelah kau melahirkan pangeran dengan selamat, kau akan menjadi wanita paling mulia di dunia ini. Selama posisi Permaisuri tidak tergantikan, yang paling mulia di harem selalu adalah Permaisuri. Terima kasih, Kaisar. Kaisar, banjir di kota Jiangcheng semakin parah. Perdana Menteri dan yang lain menunggu musyawarah. Schwanner, jaga baik-baik kehamilanmu, jangan banyak bergerak. Aku akan pergi melihat
denyut nadi tidak stabil. Dengan kondisi medis zaman kuno, kemungkinan hanya satu yang selamat dari keduanya. Yang mulia, bagaimana ini? Begitu janin mati dalam kandungan Kaisar dan Ibu Suri, pasti akan menganggapnya sial. Tenang saja. Sekarang Permaisuri menganggapku duri dalam daging. Dia pasti akan bertindak. Kita hanya perlu menunggu. Dia memberikan kesalahan pada kita. Aku sudah tertangkap olehmu. Bunuh atau potong, terserah Paduka. Ini tidak ada hubungannya dengan Permaisuri. Tapi Selirshu ingin menyuruhku mengkhianati Permaisuri. Mustahil. Aku tidak menyuruhmu memfitnah Permaisuri. Hanya ingin kau di hadapan Kaisar berkata jujur. Kudengar putra ibu berutang judi di luar. Penagih utang akan memotong kedua tangan dan kakinya. Lebih dari sebulan lagi, aku akan melahirkan. Jika kau bisa menjadi pengasuh khusus putra mahkota, kelak saat dia naik takhta, statusmu akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Aku berhutang budi pada Permaisuri. Tidak bisa mengkhianatinya dengan mudah. Ibu Liu, barang-barang ini cukupkah untuk melunasi utang judi putramu? Atau kau ingin menyaksikan sendiri anakmu mati? Apa yang harus hamba lakukan, Yang Mulia? Pada hari aku melahirkan nanti, ibu akan tahu sendiri. Yang Mulia, hamba terpaksa melakukan ini. Di kehidupan berikutnya, hamba baru akan membalas budi Paduka. Kaisar, sejak bencana banjir di kota Jiangcheng, urusan istana menjadi sangat sibuk. Kaisar pasti sangat lelah belakangan ini. Hal-hal remeh ini tak perlu kau khawatirkan. Kau hanya perlu memulihkan diri dan melahirkan pangeran dengan selamat, itu sudah sangat membantuku. Ada apa? Panggil tabib istana. Yang Mulia dorong lagi. Taruh napas. Dorong lagi. Kenapa belum lahir juga? Lahir. Seorang pangeran. Kaisar. Pangeran selamat, tapi putri meninggal. Kaisar, padahal seharusnya lahir kembar lengkap, tapi satu meninggal. Hatiku sangat sakit. Nanti setelah kau pulih sepenuhnya, akan kuberikan kau seorang putri. Baik. Tabib Zhang, bagaimana kau merawat Selirshu sehari-hari, hingga terjadi hal seperti ini? Kaisar Yang Mulia awalnya mengandung bayi kembar, denyut nadinya selalu kuat. Tapi bulan lalu mulai melemah. Setelah Yang Mulia melahirkan, ditemukan bahwa Yang Mulia memiliki gejala keracunan kronis. Jadi putri tidak bisa diselamatkan. Bahaya sekali. Berani-beraninya ada yang mencelakai cucuku. Ibu Suri, Kaisar, kalian harus membalaskan dendam untuk putri kecil ini. Hai orang, geledah seluruh istana, cari orang yang meracuni. Hukum mati. Kaisar, hamba menemukan sisa racun di kamar Permaisuri. Yang Mulia Ibu Suri, obat ini racun Jianling Shuang. Racunnya lemah, tak bahayakan ibu, tapi bisa sebabkan keguguran. Parahnya, janin mati dalam kandungan, ibu bahaya, mandul selamanya. Permaisuri, hamba tak menyangka kau begitu jahat. Bahkan anak Sushuan tak kau lepaskan. Yang Mulia, hamba tidak melakukannya. Hamba selalu di istana Fengluan, tak pernah keluar. Ibu Liu bisa bersaksi. Ibu Liu, apakah Permaisuri selalu di istana Fengluan? Yang Mulia Ibu Suri, semua ini hamba lakukan Permaisuri tak suruh hamba meracuni. Dasar dayang rendahan.
Apa yang kau omong? Yang mulia ibu, budak ini memfitnahku. Hamba benar tak melakukannya. Dasar gila. Kau pemimpin harem tak punya toleransi membunuh putra-putri hamba. Apa hukumannya? Gila. Benar, aku sudah lama gila. Waktu muda kau berjanji padaku hidup berdua selamanya. Tapi kau ingkari janji. Setiap malam bersenang dengan si perayu ini, tak pernah datang ke kamarku. Pernahkah kau ingat? Akulah istri pertamamu. Kalau mau bilang gila, kau yang membuatku gila. Paduka Permaisuri, kebencian apa yang kau punya padaku, kau bisa tujukan padaku. Kenapa kau sakiti anak dalam kandunganku? Kau perempuan hina. Sebelum kau datang ke istana, walau ada selir lain, tapi kasih sayang kaisar padaku tak pernah berkurang sedikit pun. Sejak kau masuk istana hari itu, bermesraan dengan kaisar tiap malam, kaisar tak pernah lagi datang ke kamarku. Hanya dengan kematianmu, semua baru bisa kembali normal. Sayangnya, hanya bunuh anakmu dalam kandungan, tak bunuh dirimu. Walau kau mau bunuh nyawaku, tapi anakku tak bersalah. Kalau mau bertindak, tunggu aku melahirkan dulu, baru bertindak. Permaisuri beracun ini, sampai cucuku sendiri tak dilepaskan. Kaisar, bagaimana kaisar menghukumnya? Permaisuri dicabut gelarnya. 10 tahun lalu, kaisar naik takhta. Angkat hamba sebagai permaisuri. Hanya 10 tahun berlalu, orang di depan mata bukan lagi orang dulu. Betapa menggelikan. Memang benar. Paling kejam keluarga kekaisaran. Harem sampai kini tak ada keturunan. Hal yang kau lakukan diam-diam, kau kira aku tak tahu? Itu juga berkat kau. Selir harem ada yang mati, ada yang gila, semua karena kau tak punya hati. Apa hubungannya denganku? Kurang ajar. Bahaya! Tabib, Hukum mati wanita beracun ini untukku. tabib. Aku takkan mati. Pengawal, bawa wanita beracun ini dan hukum mati dengan tongkat. Kaisar, jangan. Dia tetap pernah menjadi permaisuri. Hukuman itu merusak nama keluarga kekaisaran. Karena dia menggunakan anggur beracun untuk membunuh anakku, biarkan dia rasakan sendiri akibatnya. Cicipi rasa anggur beracun itu. Pengawal, bawakan anggur beracun. Persilakan Permaisuri minum. Sushuan, jangan terlalu senang. Kau pikir dengan menjebakku, mengalahkanku, kau bisa menjadi permaisuri? Bisa bersama kaisar selamanya? Kau bermimpi. Bawa jasad permaisuri dan putri ke makam kekaisaran untuk dimakamkan. Baik, Kaisar. Kaisar, hamba ingin mengantar putri. Baik. Setelah kau kembali dari makam kekaisaran, aku akan umumkan ke seluruh negeri dan angkat kau sebagai permaisuri Shende. Wah, akhirnya aku mencapai posisi tertinggi. Sushuan, kau menang dalam persaingan.